Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi insyaallah kita berjumpa lagi pada video kali ini. Kali ini saya ingin bercerita tentang kejadian atau pengalaman yang pernah saya alami baru-baru ini, bulan yang lalu kalau tidak salah ya. Bulan yang lalu. Itu saya pulang bersama dengan keluarga di kampung bersama dengan istri dan anak. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, seperti biasa ya, jangan lupa untuk senantiasa memberikan dukungan kepada channel ini. Dan tadi baru saya buka, ternyata ada komentar di video beberapa bulan yang lalu itu tentang seperti ini, ingin melanjutkan apa yang pernah saya ceritakan di kampung saya itu yang berjudul Parakan itu. Menceritakan itu teman-teman, itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena kemarin saya waktu berjumpa dengan keluarga di kampung, kita ini bercerita begitu. Jadi hampir ketika saya pulang itu yang diceritakan itu adalah hal-hal seperti itu. Karena menurut keluarga di kampung itu bahwa itulah yang mengintai orang-orang di sana. Jadi ceritanya itu teman-teman sekalian, pada bulan yang lalu saya pulang ke kampung dalam rangka saya akan mengantar keluarga untuk ke Jawa. Kampung saya kan di Jeneponto. Ya, saya tahu rahat ya di Jeneponto. Mau pulang kampung untuk pernikahan adiknya, keluarga. Nah, kan di sana kalau saya pulang itu biasa di rumahnya, jadi itu tante bermalam tidur. Ya, dan alhamdulillah juga karena ada juga rumah sendiri. Dan baru malam itu saya bermalam di rumah tersebut bersama saya dengan teta saya, orang tua laki-laki, sama anak. Jadi saya berempat. Teta atau bapak tidur di di tempat tidur sendiri, ada tempat tidurnya sendiri. Saya di tempat tidur sendiri bersama dengan keluarga. Jadi kita beda beda tempat tidur. Ya, saya bertiga, bapak sendiri. Dan itu saya tidur kira-kira sekitar jam 12 lewat sekitaran 10 menit kalau tidak salah. Tapi ternyata pada saat itu istri membangunkan saya untuk buang air begitu. Tapi dia tidak cerita. Pada saat itu dia lanjut tidur saja. Nanti besok paginya baru dia bercerita. Nah, bukan saya yang alami sebenarnya, tapi artinya ini yang dialami oleh istri, oleh keluarga. Dia bercerita. Nah, dia sampaikan sama saya bahwa saya mau sampaikan gitu tadi malam, tapi takut kak cerita, katanya itu tadi malam. Makanya pada saat itu pagi baru dia cerita sama saya. Dia bercerita dia bilang tadi malam, enggak tahu sadar atau tidak sadar kak itu mimpi atau tidak, katanya itu ada kuliah.
Kemarin di Bulu-Bulu teman. Saya juga sendiri di rumah ini. Sendiri mama ini di rumah, di Sengkang. Diceritain begitu. Tadi malam itu, Anda tahu saya mimpi kah atau tidak, itu ada saya lihat hitam besar di kayak kan baring telentang begini, kayak di atasnya katanya antara saya dengan Kirana kayak begini, kayak seperti apa namanya itu, dia kayak mungkin kayak model push up begitu, dia lurus begitu. Jadi mungkin kalau dikira itu dia agak melayang katanya. Itu hitam besar, tapi itu tidak bangun kan, tidak bisa gak bangun. Mauka juga teriaki ki, mauka juga ki bilang bangun ki, tapi tidak bisa katanya bersuara, dibilang begitu. Jadi saya bilang mimpi jika apang. Saya bilang ini tidak tahu nih mimpi kah atau tidak itu, karena jelas begitu kuliah hitam besar. Tapi untuk apa namanya, menghilangkan ketakutannya istri, jangan sampai besoknya tidak mau lagi bermalam di situ. Dan memang tidak bermalam lagi besok malamnya tidak di rumah lagi bermalam. Kita pindah lagi ke rumah tante. Jadi pada saat itu saya bilang, oh tadi malam itu saya aja mungkin karena saya belum tidur itu jam 12, dan saya memang duduk di sampingnya Kirana, kan namanya anak itu Kirana, namanya anak kita itu Kirana. Ya saya bilang, saya jika apang itu karena belum juga tidur, tapi lu tidak tahu lah, karena jelas di penglihatanku katanya begitu. Ya jadi saya kira sampai di situ ceritanya teman-teman ya. Jadi di kampung saya memang begitu. Kadang saya sendiri yang boleh dikatalah ada sedikit ditahu tentang begitu-begitu. Bahkan biasa juga bantu orang yang apa namanya, kesurupan, kerasukan begitu. Tapi biasa itu kalau saya di kampung, biasa itu ada tuh rasa takut-takut sedikit. Apalagi ini tapi nantilah kita lanjutkan itu. Kalau misalnya banyak yang suka cerita begini, banyak yang lihat, kita akan buatkan lagi part-part berikutnya ya, episode berikutnya. Insyaallah saya kira cukup dulu, insyaallah. Jadi kalau teman-teman merasa apa namanya mau uji nyali, bisalah ke kampung saya. Lebih-lebih lagi yang saya ceritakan itu yang di di video saya itu yang beberapa bulan yang lalu itu, bahwa saya pernah lewat di satu tempat dan saya merasakan sesuatu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau uji nyali, silahkan ke kampung saya. Saya akan bawa ke tempat di mana itu yang saya pernah lewati, di antara kampung yang satu dengan kampung yang lain. Itu panjang ada sekitar 1 kiloan, itu tidak ada rumah, yang ada hanya pepohonan yang besar. Saya kira cukup teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.